Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernita Aurelia, kelas R6A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI akan menjelaskan tentang pengertian akhlak dan keutamaannya, adab atau etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, kemudian pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam, guna memenuhi tugas mata kuliah akhlak dan etika. Baik, yang pertama adalah akhlak. Akhlak merupakan sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan dan tingkah laku manusia di muka bumi. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber nilainya, dan ijtihad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Kemudian keutamaan akhlak. Berikut beberapa keutamaan mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah. Di antaranya adalah yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisab. Kemudian yang kedua ada dicintai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu, Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Selanjutnya, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan baik dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Kemudian dijamin rumah di surga. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Kemudian, adab menuntut ilmu dalam Islam. Dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu atau belajar agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang keempat, menjauhi maksiat. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah, maka kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Karena maksiat akan membuat otak menjadi sulit berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. Kemudian yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang keenam, menyimak guru saat menuntut ilmu. Menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dalam artian, kita harus fokus mendengarkan dan menyimak.
Baik, selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Etika berbangsa dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Islam mengatur tatanan kehidupan manusia dalam aspek terluas di kehidupan manusia. Salah satunya di antaranya adalah etika berbangsa dan bernegara. Etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia karena tanpa etika tersebut, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, sekaligus sebagai seorang muslim, maka sangat penting memahami dan merealisasikan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah musyawarah. Musyawarah diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata syuro yang memiliki makna berunding dan berembuk. Musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah, kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dalam musyawarah atas dasar kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu atau golongan. Kemudian yang terakhir, etika berdemokrasi. Yang pertama, musyawarah. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Yang kedua, adil. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Kemudian yang ketiga, amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya. Kemudian yang kelima itu kebebasan. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.